Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Eli. Saya akan melanjutkan pertemuan kita yang kemarin, yaitu pembahasan soal tentang interferensi celah ganda, celah tunggal, dan kisi. Ya, kita mulai dari soal yang ada di depan kalian ya. Soal nomor 43. Perhatikan diagram difraksi celah ganda. Celah ganda ya, ini dalam kurung kisi pada celah ganda. Ini abaikan kata kisinya. Dengan data sebagai berikut. Ini ada dua buah celah dalam soal jika panjang gelombang cahaya 6000. Kalau ada kata A ini artinya angstrom ya. 6000 angstrom. Dan jarak antara celah 0,6 mm, maka jarak antara terang pusat dengan gelap pertama pada layar. Oke, seperti yang Ibu terangkan kemarin, untuk semua masalah yang berkaitan dengan interferensi difraksi celah ganda, celah tunggal, dan kisi, kita selesaikan dengan satu rumus ini ya. PD per L sama dengan N lambda. Dalam soal, perhatikan di gambar dulu ya. Ini 80 cm adalah jarak antara layar dengan celah. Maka itu merupakan besaran L. Jadi L-nya 80 cm. Ibu tuliskan L 80 cm. Sebaiknya kita ubah satuannya ke satuan yang sama, ke meter aja. Atau 8 kali 10 pangkat min 1 meter. Kemudian panjang gelombangnya 6000. Panjang gelombang kita nyatakan dengan lambda 6000 angstrom. Ya. 1 angstrom itu sama dengan 10 pangkat min 10 meter. Jadi 6000 angstrom itu sama dengan 6000 kali 10 pangkat min 10 atau 6 kali 10 pangkat min 7 meter. Jarak antar celah, dalam soal disebutkan jarak antar celah itu merupakan nilai dari besaran D. 0,6 mm. 1 mm kan sama dengan 10 pangkat min 3 meter. Jadi kalau D-nya 0,6 mm sama dengan berapa meter? Ya, 6 kali 10 pangkat min 4 meter. Maka jarak antara terang pusat itu terang ke 0 ya, dengan gelap pertama, G1. Jarak yang ada di layar artinya yang dicari nilai P. Berapa sih nilai P-nya? Ya, terang ke 0 ke gelap ke 1. Ingat yang kemarin, setiap gelap kan dikurangi setengah. Jadi setengah dikurangi 0, maka nilai N-nya adalah setengah. Berapa nilai P? Oke, kita ke persamaan. PD per L sama dengan N lambda. Yang dicari nilai P, P-nya kita sebutkan dalam P. Nilai D-nya sesuai dengan soal adalah 6 kali 10 pangkat min 4. Ya, D-nya 6 kali 10 pangkat min 4. L-nya 80 cm atau 0,8 ya, atau 8 kali 10 pangkat min 1 dalam satuan meter. N-nya adalah setengah atau 0,5. Lambdanya itu 6 kali 10 pangkat min 7. Oke, kita kali silang aja. 0,5 dikali 6. Ya, itu adalah 3. Oke. Silakan dihitung berapa nilai P. Jadi bisa juga sih seperti ini ya. Ini 6-nya kita coret. Nah, 6-nya kita coret jadi P kali 10 pangkat min 4 per 8 kali 10 pangkat min 1 sama dengan 0,5 kali 10 pangkat min 7. Kalau kita ini kali silang, 0,5 dikali 8 kan 4 ya. Jadi 4 kali 10 pangkat min 8 kan 10 pangkat min 1 kali 10 pangkat min 7 min 8 sama dengan ini. P kali 10 pangkat min 4. Jadi nilai P-nya adalah
4 kali 10 pangkat min 8 per 10 pangkat min 4 sama dengan 4 kali 10 pangkat min 4 dalam satuan meter. Kalau diminta dalam milimeter, artinya 4 kali 10 pangkat min 4 kali 10 pangkat 3. Jadilah 0,4 milimeter. Itu soal tentang celah ganda ya. Kita cari soal yang lainnya. Oke, kita ke soal, nah ini dia, soal celah tunggal ya. Perhatikan gambar di bawah ya, bukan di samping. Perhatikan gambar di bawah ini. Celah tunggal selebar 0,2. Oke, kan perumusannya PD per L sama dengan N lambda. Yang membedakan celah ganda, celah tunggal, dan kisi itu terdapat pada besaran D dan N. Rumusan untuk PD per L N lambda sama dengan N lambda, celah tunggal ini adalah mencari pola gelap ya. Ini tentang pola gelap. Sedangkan untuk celah ganda bisa berlaku untuk pola terang dan gelap. D-nya merupakan lebar celah. Jadi kalau ada soal celah tunggal selebar 0,2 mm, itu merupakan nilai D. D-nya 0,2 mm. 1 mm adalah 10 pangkat min 3 meter. Jadi Ibu bisa menuliskan ini adalah 2 kali 10 pangkat min 4 meter. Disinari berkas cahaya sejajar dengan lambda panjang gelombang ya 500 nano, 1 nanometer 10 pangkat min 9. Jadi 500 nanometer kali 10 pangkat min 9 itu bisa Ibu tuliskan 5 kali 10 pangkat min 7 meter. Pola difraksi yang terjadi ditangkap pada layar berjarak 60 cm dari celah. Jarak layar dan celah itu adalah L. Kalau L-nya 0,6 meter. Jarak antara garis gelap kedua dan terang pusat, setelah seperti yang telah Ibu jelaskan, nilai persamaan PD per L sama N lambda ini merupakan pola gelap dengan N itu menyatakan gelap ke ya. Kan garis gelap kedua artinya N-nya sama dengan 2. Yang dicari berapa nilai P-nya? P itu adalah jarak yang ada di layar. Oke, kita tinggal substitusikan ke persamaan PD per L. P yang dicari nilai D-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 4. 2 kali 10 pangkat min 4, semuanya dalam meter dulu ya. Per L, L-nya 0,6 atau 6 kali 10 pangkat min 1 meter sama dengan N lambda. N-nya 2, lambdanya adalah 5 kali 10 pangkat min 7. Ya, semuanya dalam satuan yang sama. Tinggal kita kali silang aja. 2 kali 5 kan 10 ya. 10 kali 6, 60. 60 kali 10 pangkat min 1 itu adalah 6. Jadi kalau ini kali silang jadi 6 kali 10 pangkat min 7. Sama dengan ini kali silang. P kali 2 10 pangkat min 4. Jadi P adalah sama dengan 6 kali 10 pangkat min 7 dibagi 2 kali 10 pangkat min 4. 6 dibagi 2 kan 3. Kali 10 pangkat min 7 kali, ini naik ke atas pangkatnya, 10 pangkat min 3 meter. Kalau mau dibuat ke dalam mili, jadilah dikaliin dengan 10 pangkat 3 atau menjadi 3 milimeter. Oke, ini soal tentang celah tunggal. Kita cari soal selanjutnya. Iya, soal nomor berapa ya? Tentang kisi aja nih, nomor 50. Ya. Sebuah kisi mempunyai 2000 garis tiap milimeter, menerima sinar monokromatik. Sudut deviasi garis terang pertama sebesar 30 derajat. Panjang gelombang sinar monokromatik tersebut adalah, nah,
Diminta dalam satuan nanometer, dijelaskan dalam soal 1 nanometer 10 pangkat min 9 meter ya. Nah, persamaannya bisa PD per L sama dengan N lambda sesuai dengan yang diketik dalam soal. Atau P per L itu merupakan sin theta. Bisa juga disebutkan, dirumuskan dengan persamaan D sin theta sama dengan N lambda. Perumusan ini kalau untuk celah tunggal berlaku untuk pola gelap, sedangkan untuk kisi berlaku untuk pola terang. Nilai N-nya menyatakan terang ke N ya. Jadi N itu menyatakan pola ke gitu ya. Nah, dalam soal 2000 garis setiap milimeter, apakah itu N atau D? Karena nilai D kan sama dengan 1 per N, N besar. Menyatakan jumlah garis setiap satuan panjang. Kalau dalam soal ada ditulis banyaknya garis goresan tiap satuan panjang, itu merupakan N. Jadi N-nya adalah 2000 garis tiap milimeter. Jadi D-nya 1 per 2000 atau 2000 itu 2 kali 10 pangkat 3. 1 per 2 kan 0,5 ya. Jadi bisa Ibu tuliskan 1 per 2000 itu sama dengan 5 kali 10 pangkat min 4. Apa satuannya? Ini per mili ya. Jadi satuannya D-nya nyatakan milimeter. Nah, berapa meter? 1 mili kan 10 pangkat min 3 meter. Jadi 5 kali 10 pangkat berapa? Min 7 meter. Oke, kita masuk ke persamaan. Sudut deviasi garis terang pertama. Garis terang pertama menyatakan N-nya. N-nya sama dengan 1 sebesar 30 derajat. Nah, ini menyatakan sudutnya ya. Sudutnya 30 derajat. Oke, kita masukin aja. D-nya adalah yang ini tadi 5 kali 10 pangkat min 7. Sin 30 itu adalah setengah. Sama dengan N-nya sama dengan 1 dikali lambda. Yang dicari dalam soal berapa panjang gelombang? Berapa lambdanya? 5 dikali setengah kan 2,5 ya. Jadi 2,5 kali 10 pangkat min 7 ini dalam satuan meter. Sebenarnya bisa langsung 250 ya, tapi biar yakin berapa nano? 1 nano itu 10 pangkat min 9. Berarti 1 meter berapa nano? 2,5 kali 10 pangkat min 7 kali 10 pangkat 9 nanometer. Jadi sama dengan 250 nanometer. Oke, kayaknya cukup lah 3 soal untuk mewakili masing-masing bahasan ya. Jadi bahasan tentang kisi ya, tentang kisi. Sekali lagi rumus PD per L sama dengan lambda itu untuk pola terang, sedangkan untuk celah tunggal rumus ini untuk pola gelap, dan untuk celah ganda bisa untuk pola terang maupun pola gelap. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Oke, segitu aja yang dapat Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.